Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami mahasiswa informatika dari kelas teori bahasa dan otomata kelas A dan B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas poster dengan materi pushdown otomata. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Azlina dengan NIM 202410103002 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pushdown otomata atau PDA. Nah, PDA di sini merupakan mesin otomata dari bahasa bebas konteks, di mana PDA ini digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stek atau tumbukan. Nah, stek di sini merupakan kumpulan dari elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen yang melalui suatu tempat. Nah, suatu tempat itu yang disebut dengan top of stack atau puncak stacks. Nah, untuk proses dari pushdown otomata ini ada dua. Yang pertama merupakan pengambilan elemen dari stack yang bisa disebut dengan operasi pop, dan yang kedua itu memasukkan elemen ke dalam stack yang disebut dengan operasi push. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mariska Maulidina dengan NIM 202410103009 dari Teori Bahasa dan Otomata kelas A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Azlina, yaitu mengenai pushdown automata. Nah, untuk pushdown automata sendiri, untuk sebuah PDA dinyatakan dengan beberapa tuple, yaitu Q, sigma, T, S, F, dan Z. Dan untuk Q menyatakan himpunan state, contohnya Q1, Q2, dan seterusnya. Kemudian untuk sigma menyatakan himpunan simbol input, contohnya A, B, C, dan seterusnya. Dan untuk T menyatakan simbol state, kemudian untuk S menyatakan state awal, untuk F menyatakan state akhir atau finishnya, seperti itu. Kemudian untuk Z-nya yaitu menyatakan top of stack. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, yang kemudian perkenalkan nama saya Perdana Putra Harwanto dengan NIM 202410103022. Nah, dari beberapa penjelasan tentang pushdown automata mengenai stack tadi dapat disimpulkan atau didapatkan beberapa poin penting, yaitu yang pertama adalah PDA itu mempunyai memori yang tidak terbatas yang disebut dengan stack ataupun tumpukan. Nah, kemudian pushdown automata memiliki dua jenis, yaitu null stack dan juga finite state. Nah, kemudian pushdown automata ini dapat dianggap sebagai otomata hingga yang dilengkapi dengan stack. Kemudian selanjutnya ada sebuah pushdown automata ini dapat menerima input, selain bisa berpindah state juga bisa melakukan operasi stick. Dan kemudian yang terakhir adalah kondisi atau konfigurasi pushdown automata pada suatu saat dinyatakan sebagai stack dan state. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada salah satu latihan soal ya, di mana kita punya S yang bisa menghasilkan output A non terminal B, C atau menghasilkan non terminal B, terminal A, terminal C. Lalu bawahnya B dapat menghasilkan terminal B atau terminal C. Nah, lalu dapat dibuat PDA-nya seperti berikut tapelnya. Ada key, di mana key-nya adalah state, Q1, Q2, Q3. Lalu ada sigma, ABC, ini merupakan itu arahnya. Dan T, serta S dimulai dari Q1 dan setnya itu set. Dan final state-nya ada di Q3. Nah, lalu fungsi transisinya adalah sebagai berikut ini. Mungkin bisa di scroll lagi. Nah, baik. Ini adalah langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama kita konfigurasi awal itu ada di Q1 ya. Jadi kita Q1 ini kalau nggak terima inputan itu seperti apa.
lalu dikondisikan sesuai fungsi transisi yang seperti yang ada di soal. Lalu di push dan menghasilkan S dan Z. Lalu nomor 2 ada step yang kedua ya. Ada input tanpa menerima input kosong, elemen kosong. Konfigurasi mesin itu menjadi itu step kedua ya. Dimana sekarang pushnya itu non terminal A, terminal B, dan non terminal C. Lalu menghasilkan sebagai berikut. Dan yang ketiga ada input A, di mana fungsi transisinya itu dari soal, dan konfigurasi mesinnya menjadi Q2, di mana menghasilkan seperti berikut ini. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Akito Kaisar Rahmata Putra dengan NIM 2024-1010-364 dari kelas TBOB. Nah, maka selanjutnya di sini terdapat inputan, di mana dia itu tanpa menerima inputan dari elemen kosong dengan fungsi transisinya elemen Q2, lalu konfigurasi mesinnya menjadi step Q2 di push dengan terminal C, sehingga hasilnya yaitu terminal C, dan juga Z. Lalu untuk langkah kelima, inputannya sendiri menerima inputan terminal C dengan fungsinya yaitu Q2, terminal C sama dengan Q2 dan elemen kosong. Kemudian untuk konfigurasi mesinnya menjadi step Q2 di pop dari top of stack-nya yaitu Z, sehingga menghasilkan terminal C dan juga Z. Lalu untuk yang langkah ke-6, inputannya itu terminal C. Lalu untuk fungsi transisinya yaitu ada Q2, hampir sama dengan sebelumnya, terminal C sama dengan Q2 elemen kosong. Kemudian untuk konfigurasi mesinnya menjadi Z Q2 di pop, sehingga menghasilkan Z. Lalu yang terakhir, tanpa menerima input dari elemen kosong, fungsi transisinya yaitu Q2 elemen kosong, top of stack-nya atau Z, sama dengan Q3 dan Z, konfigurasi mesinnya menjadi step Q3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nur Rahman, NIM 2024-1010-348 dari kelas B. Untuk penjelasan yang berikutnya adalah implementasi dari penerapan push down automata pada pengecekan palindrome genap. Kemudian bahasa yang diterima oleh mesin yaitu W, atau R. Itu maksudnya dari depan atau dari belakang, itu stringnya sama bisa dibaca atau sama. Sehingga W itu harus memiliki satu dari A atau B. Contoh palindromnya itu yaitu HO-OH atau no lemon, no melon, yang bisa dibaca dari belakang yaitu HO-OH dan juga no lemon, no melon. Untuk ilustrasinya, dilihat bahwa pada state Q1, apabila tanpa menerima inputan atau empty, itu stack-nya akan melakukan operasi push Z0. Kemudian pada state Q2, apabila menerima inputan A, itu maka stack-nya akan nge-push A. Apabila menerima inputan B, maka mengoperasikan push B juga. Dan pada Q2, apabila tanpa menerima inputan, itu tidak akan berpengaruh pada stack-nya. Kemudian pada state Q3, itu apabila menerima inputan A, maka stack-nya akan di-pop. Kemudian apabila menerima inputan B, stack-nya juga akan di-pop juga. Dan pada Q3, apabila tidak menerima inputan, maka juga akan nge-pop Z0. Dan Q4 merupakan final state-nya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengecekan bilangan palindrom genap. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Cintania Surga Alifa dengan NIM 2024-1010-3012 dari kelas
TBOB. Jadi di sini saya akan menjelaskan gambaran dari bentuk pengecekan palindrom. Jadi dalam stack tersebut, step pertama adalah memeriksa elemen pertama yaitu Z0. Jika empty, maka dia akan memasukkan Z0, akan push Z0, lalu diperiksa kembali di sini untuk elemen pertama. Di sini elemen pertamanya A, jadi akan di-push lagi A sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu karena elemen selanjutnya adalah B, maka akan di-push kembali B. Nah, setelah itu jika sudah sampai di tengah dari string, jadi semisal di sini A, B, B, A, maka tengahnya adalah ketika mencapai B yang pertama. Maka setelah itu akan berubah dari yang tadinya di state key 2, maka akan masuk ke state key 3 dengan tidak ada perubahan antara kondisi stack di key 2 dan key 3. Karena di sini empty, push empty, dan juga pop empty. Lalu pindah ke key 3, maka di sini sudah berubah, bukan lagi push, tapi menjadi pop. Jadi ketika membaca B, maka akan dicek apakah yang dibaca sama dengan stack yang paling atas. Jadi karena di sini sama, yang dibaca adalah B, sedangkan stack yang teratas adalah B, maka di sini akan pop B, sehingga B-nya akan hilang. Lalu lanjut lagi, dibaca A, setelah B, string yang terbaca inputnya adalah A, dan di sini benar bahwa yang paling atas, stack paling atas adalah A, maka di sini A-nya di-pop kembali, maka akan hilang A-nya. Lalu terakhir, setelah A sudah habis, maka empty. Jika terbaca inputnya empty, maka akan diambil Z0 dan akan di-push empty. Jadi Z0-nya akan diambil, sehingga step terakhir di Q4 di final state akan menghasilkan stack kosong. Nah, stack kosong ini yang nantinya akan dicek apabila stack-nya kosong, di state akhir kosong, maka dapat disimpulkan bahwa susunan tersebut merupakan palindrom. Tetapi jika tidak kosong, maka susunan tersebut tidak palindrom. Nah, kesimpulannya adalah sesuai dengan gambaran dan diagramnya dari diagram automata tadi, pengecekannya dilakukan dengan dua metode, yaitu push dan pop, dengan perpindahan fungsi pada elemen yang tengah. Jadi setelah mencapai tengah, maka pada input maka akan berubah fungsi, yang tadinya push akan berubah jadi pop. Nah, program juga akan menyatakan bilangan palindrom jika pada state akhirnya itu didapat tumpukan stack kosong, sehingga dapat disimpulkan dia adalah bilangan palindrom. Seperti itu implementasinya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.